Selamat malam. Beberapa hari terakhir ini saya banyak bereksperimen dengan wasabi, bubuk wasabi untuk dijadikan wasabi hidrogen foam. Mengapa ini menarik bagi saya? Karena wasabi memiliki banyak manfaat medis. Untuk misalnya kalau saya cari di Google bisa untuk tenggorokan, sakit tenggorokan, atau urusan paru-paru, melancarkan peredaran darah. Meskipun jika kelebihan ada tertulis wasabi juga bisa menyebabkan serangan jantung atau darah terlalu encer jika kelebihan. Nah, kenapa saya jadi berani dan tertarik untuk bereksperimen ini? Pertama, untuk membuat bahannya, biangnya dari wasabi hidrogen foam, saya hanya pakai kira-kira setengah sendok teh ini. Coba saya ambil dulu setengah sendok teh ya. Kira-kira saya hanya perlu sebanyak ini sebentar. Kira-kira saya hanya perlu sebanyak ini, yaitu setengah sendok teh. Nah, kalau saya beli air, saya mau tunjukkan nih, kalau saya beli air setengah sendok teh. Saya beri air. Kalau kita makan di restoran Jepang, wasabi itu setengah sendok teh jadinya sedikit sekali, cuman seujung jari. Jadi kalau kita di restoran Jepang, seujung jari ini cuman satu saset wasabi kecil ya, sedikit sekali. Itu aja dianggap aman kan kalau untuk dimakan. Sedangkan kalau dijadikan foam seperti ini, dari setengah sendok teh wasabi itu masih ada sisanya. Di sini ada endapan. Saya kasih lihat sini ada endapan seperti ini. Kalau saya coba campur 1 sendok teh, jadi 2 kalinya ini 1 sendok teh wasabi dengan air, endapannya setinggi ini, yang sudah tercampur segini, ini yang mengendap ya, yang tidak tercampur. Jadi kalau saya bikin kelebihan, saya beri wasabinya akan mengendap di bawah. Kalau ini kan setengah sendok teh, ini udah beberapa kali saya tambah air sampai nggak ada endapan, baru saya harus tambah wasabinya. Sekarang saya tunjukkan kalau saya buka ini tidak dikocok ya. Hasil foamnya seperti apa kita lihat. Nah, hasil foamnya bagus tuh. Cukup kering, nggak terlalu basah ya. Cukup kering dan cukup pekat. Kalau saya olesin ke kucing saya, kira-kira 10 menit menguap. Saya tutup dulu. Nah, kalau ini saya kocok, berarti kan nggak ada endapan ya, campur ya. Ini saya nyalain, dia terlalu cair. Lalu saya diamin lagi sebentar, dia akan pelan-pelan ngendap lagi. Ini masih terlalu cair nih, kalau saya tuh terlalu cair, terlalu basah. Kalau yang tadi saya nggak kocok, dia kering. Jadi artinya kalau dari setengah sendok teh wasabi jadinya cuma segini nih wasabinya, kalau dikasih air, kalau seperti di restoran sushi, bisa untuk beberapa kali. Sini saya isi air segini sampai habis, isi air lagi, kira-kira bisa 3 kali. Dan kalau mau hasilnya bagus, ditunggu mengendap, berarti kira-kira segini wasabi, sebanyak segini ini, setengah sendok teh wasabi kering dikasih air jadi segini, bisa untuk kalau segini kan mungkin 20 menit menghasilkan foam terus-menerus. Kalau kerannya saya buka terus, ya bisa 1 jam sampai 1,5 jam menghasilkan foam terus-menerus dengan wasabi cuman segini. Tentunya dengan dosisnya segini kecil,
iritasi ke kulitnya juga hampir nggak ada. Saya udah coba. Ke muka juga saya berani berulang-ulang juga nggak kenapa-napa. Kalau kasihnya kebanyakan, dia akan ngendap ke bawah. Kalau belum ngendap, dia akan keluar terlalu cair tadi. Ini seperti tadi udah saya kocok, terlalu cair sampai saya nggak bisa pakai buat foam karena terlalu cair. Jadi solusinya gimana? Saya bisa taruh dulu wasabi bubuk. Ini misalnya 1 sendok teh, dikasih air, dia akan mengendap. Supaya saya bisa pakai air dingin, karena kalau pakai air panas hasilnya ternyata jelek. Saya tinggal tuang ke sini. Tambahin air lagi, air biasa. Tambahin air biasa sampai segini. Nanti ini saya tambahin air lagi sampai lama-lama endapannya habis. Jadi saya ulangi. Dari wasabi kering setengah sendok teh, kalau saya kasih air jadi gumpalan seperti wasabi di restoran sushi, jadi seperti ini segini. Dan kalau saya pakai untuk bikin foam, bisa kira-kira 3 kali isi air. Dan kalau kelebihan dia mengendap. Bagi saya itu titik amannya kenapa saya coba cara ini. Untuk hidrogen foam tanpa wasabi, jadi hidrogen foam itu kan air, lalu bagian putih-putihnya ini saya beri koko glukoside sedikit aja, kira-kira 1/4 sendok teh. Saya masukin, lalu saya nyalakan seperti ini. Saya buka kerannya. Nah, kalau koko glukoside-nya 1/4 sendok teh, ini dari koko glukoside adalah dari kata koko dan glukosa, jadi kelapa, gula, dan jadi ini minyak kelapa disuling, dikasih gula, dikasih citric acid sedikit. Jadi kelapa, gula, dan lemon lah, anggap aja begitu. Nah, dengan 1/4 sendok teh bisa ini mengeluarkan foam 20-30 menit non-stop. Bukan termasuk di ovennya ya, pada saat onnya 20-30 menit non-stop. Jadi makanya saya berani telan, ini juga saya berani telan. Ini yang ada wasabinya. Berani telan dan rasanya tidak tajam seperti wasabi di restoran Jepang. Tidak seperti ini ya, kalau ini pedas. Itu aja, terima kasih.